Shalom, selamat malam. Firman Tuhan yang memberkati kita pada saat ini terambil dari Markus 14 ayat 38. Bunyinya seperti ini. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita tetap dijaga Tuhan? Akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi di luar pemikiran kita. Perbuatan baik dikalahkan oleh perbuatan jahat. Sehingga perbuatan jahat, pelanggaran, dosa lebih diagungkan daripada perbuatan baik. Lebih dipopulerkan, lebih diagungkan, dipuji, sehingga dunia dipengaruhi oleh perbuatan itu. Firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Supaya apa? Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka di situ ada perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Supaya kita terus berjaga-jaga, terus mawas diri, sehingga segala sesuatu yang kita mau kerjakan, Tuhan terus berkatin, Tuhan terus perhatikan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun terkadang kita mengatakan, mengapa Tuhan itu jauh? Apakah Tuhan tidak sayang kepada saya? Tetapi firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita. Tuhan menghendaki kita menjadi pendoa. Menjadi pendoa-pendoa syafaat. Menjadi laskar Kristus yang terus berdoa. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan terus berjaga-jaga. Supaya apa? Kita terus diperhatikan Tuhan. Langkah kita, perbuatan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Misalnya, yang akhir-akhir ini sering kita dengar dan kita tonton di media sosial. Bahkan di lingkungan kita sendiri, LGBT. LGBT ini di mana-mana sudah kita dapatin. Bahkan mereka melakukannya dengan tidak punya rasa malu. Sehingga mereka merasa perbuatan mereka mempertontonkan perbuatan jahat itu. Tidak mereka merasa itu dosa. Tetapi mereka lebih senang melakukan semuanya itu dengan rasa tidak peduli, cuek, tidak merasa malu, melainkan mereka melakukannya di depan umum, melakukannya dengan pamer, dan segala sesuatu yang dia lakukan itu benar-benar dipuji. Itulah iblis yang sifatnya mencuri, membinasakan, bahkan menghancurkan kehidupan orang percaya, sehingga direnggut kebahagiaan, direnggut ketenangan, bahkan merenggut kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah dunia yang ditawarkan kepada kita. Sehingga firman Tuhan ini meyakinkan kita terus berdoa, kita terus berjaga-jaga supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya kita hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan menginginkan supaya kita tahan menghadapi pencobaan. Pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terus bertahan, kita terus mengandalkan Tuhan, terus mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Dan disitulah kuasa Tuhan bekerja.
Tuhan terus menuntun hidup kita, mengarahkan kepada kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita. Kalau kita saat ini mendengar firman ini, mengarahkan hati pikiran kita kepada Kristus, di situ ada jalan keluar. Di situ ada kelepasan, kemenangan yang kita peroleh daripada Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan ketika kita mengarahkan hati kita fokus kepada Kristus. Menjadi jalan kebenaran dalam hidup kita, menjadi keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Tuhan terus memegang tangan kita, Tuhan terus menuntun kabar baiknya. Allah ikut campur di dalam segala sesuatu ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, tantangan di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan sekitar kita. Di situ Roh Allah bekerja. Dia memampukan kita untuk terus bertahan di dalam kebenaran dan terus mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Nah, sekarang itulah firman Tuhan yang kita terima daripada Tuhan. Camkan dan lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan supaya kita terus dijaga. Allah kita, Allah yang menyertai setiap waktu dan menjadi sahabat bagi hidup kita, yang menjamin kehidupan kita dari sekarang, esok, sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati.